Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community. Nah, ini kita lagi di Bandara Kuala Namu, dari Medan kita lagi mau balik lagi ke Jakarta, ke rumah ya, di Bekasi. Dan ada satu pertanyaan menarik yang sebetulnya juga mewakili beberapa pertanyaan yang sama yang ditanyakan langsung di peserta seminar Medan kemarin. Nah, jadi saya pikir kayaknya ini cocok deh dibikinin satu buah video yang supaya nanti ke depannya teman-teman bisa belajar dari pertanyaan tersebut dan tidak berulang lagi harus dijawab dengan jawaban-jawaban yang sama kan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya coba. Coba. Iya. Nah, jadi saya minjem HP-nya Mas Iwan karena handphone saya lagi dipakai ngerekam. Jadi kita nyontek pertanyaannya. Ini ada salah satu family NFC yang japri ke saya lewat Telegram @mainfadli ya, dari Mas Edwin Setiawan. Halo Mas Edwin. Di sini dia nanya, Mas Fadli, saya mau nanya dong, bagaimana cara menyikapi ketika loss dalam trading, terutama ketika loss berturut-turut. Soalnya gini Mas, ketika saya 3 kali loss berturut-turut, rasanya gimana ya? Padahal saya udah menggunakan MM dan RR yang sehat. Jadi 3 kali loss berturut-turut katanya. Padahal udah pakai MM dan RR yang sehat. Rasanya kayaknya masih mempengaruhi psikologi saya gitu ya. Padahal saya sudah menganalisa area-area unfilled order yang kalau kata Mas Angga, area-area seperti limit yang dijadikan pullback dan tentunya follow trend. Dan juga tidak lupa dibeli di harga murah atau jual di harga mahal. Nah, ketika tetap saja loss, itu gimana Mas cara nyikapinnya? Tolong dong Mas dibikinin videonya, dia bilang gitu. Terutama kayak Mas Fadli kan udah lama trading. Dalam trading forex, mungkin Mas Fadli tahu bagaimana cara menyikapinya yang baik. Nah, terima kasih Mas. Oke, Mas Edwin Setiawan, gini. Ini bagian dari psikologi trading sebetulnya. Nah, kalau Mas Angga sering bilang di seminar, teman-teman nggak akan bisa dapetin skillnya walaupun knowledge-nya sudah ditransfer kalau tidak praktek. Nah, hampir sama teorinya sebetulnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga punya psikologi trading yang harus bertumbuh, yang perlu bertumbuh, teman-teman juga harus praktek. Seiring berjalan waktu, teman-teman lebih banyak praktek, selain skillnya yang meningkat, psikologinya juga meningkat. Nah masalahnya, psikologi trading itu sesuatu yang nggak bisa ditransfer seperti knowledge. Ilmu, technical, semuanya kita bisa transfer, tapi skill dan psikologi trading itu nggak bisa ditransfer. Teman-teman harus bisa melaluinya sendiri. Nah, kalau ditanya, bagaimana cara Mas Fadli menyikapinya? Apakah ada tips untuk para trader pemula misalnya gitu ya? Bagaimana menyikapi loss yang berturut-turut? Kalau misalnya teman-teman perhatikan, terutama teman-teman yang ada di NFC VIP channel ya, bulan September kemarin awal, itu kalau nggak salah kita punya 7 transaksi loss berturut-turut. Selain itu ya banyak transaksi yang profit loss secara bergantian, tapi memang secara akumulasi, alhamdulillahnya profit gitu ya. Setahun ke belakang kita punya lumayan lah profitnya. Nah, tapi kalau misalnya dalam hari-hari ketika itu sedang terjadi, kena stop loss lagi, kena stop loss lagi, kena stop loss lagi. Nah, itu yang mungkin mengganggu psikologi teman-teman di awal. Kenapa bisa mengganggu? Yang pertama, teman-teman mungkin kurang punya cukup banyak data untuk mengambil kesimpulan bahwa angka loss berturut-turut sekian kali tersebut itu wajar. Itu yang pertama. Jadi teman-teman memang harus praktek dulu, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, teman-teman mungkin perlu melewati proses yang cukup banyak untuk bisa membiasakan diri bahwa itu baik-baik aja kok. Ya, mau TP, mau SL, semuanya juga baik-baik aja. Nah, yang terakhir teman-teman, yang paling penting adalah begini. Ketika teman-teman tetap merasa terganggu ketika ada transaksi loss berturut-turut, biasanya itu terjadi karena resiko per transaksinya terlalu besar buat teman-teman semua. Seorang trader yang baik itu harus bisa mengenali dirinya sendiri tentang profil resiko yang dia punya. Kalau misalnya teman-teman biasa meresikokan 2% per transaksi dan teman-teman tidak nyaman ketika kena stop loss, berarti kegedean. Turun menjadi 1%. Ada beberapa orang yang 1% pun masih kegedean teman-teman. Ada yang 2% dia nyaman-nyaman aja. Nah teman-teman harus cek tuh ketika kena SL 3 kali atau sampai 6 kali berturut-turut. Kuncinya ketika sampai 6 kali berturut-turut bahkan kena SL dan tetap baik-baik saja, maka itu resiko yang baik buat teman-teman semua. Tapi kalau baru 3 kali sudah tidak nyaman, ya teman-teman berarti itu resikonya kegedean. Teman-teman harus turunin resikonya sampai titik di mana teman-teman bisa dengan nyaman menerima stop loss dan mau melanjutkan ke transaksi berikutnya untuk mengetahui apakah transaksi selanjutnya tersebut profit atau loss. Gitu teman-teman. Oke, ini ada panggilan lagi, saya ngopi dulu.
Oke teman-teman, jadi saya simpulin ya. Yang pertama teman-teman itu kalau misalnya teman-teman butuh psikologis trading dalam hal bisa merasakan nyaman ketika tetap stop loss, teman-teman harus punya cukup banyak data, cukup banyak contoh transaksi yang bisa memungkinkan teman-teman untuk merasa nyaman dan baik-baik saja karena teman-teman tahu jumlah win rate-nya berapa. Sehingga ya berapapun SL-nya, berapapun TP-nya teman-teman tahu bahwa jangka panjangnya teman-teman making money. Yang terakhir, yang kedua, kalau misalnya teman-teman masih merasa tidak nyaman dengan transaksi stop loss berturut-turut, berarti risk per trade-nya terlalu besar. Teman-teman perlu adjust, kecilin lagi sampai di titik di mana teman-teman ketika kena stop loss tetap nyaman untuk mengetahui transaksi selanjutnya apakah akan stop loss lagi atau TP. Sehingga teman-teman tidak lagi merasa harus ngeliatin terus nih transaksinya nih, ini bakalan TP, bakalan SL apa enggak ya. Teman-teman bisa nyaman aja. Seperti saya, seperti Mas Angga, seperti teman-teman yang lain gitu ya. Tetap bisa nyaman kapanpun resikonya akan kena atau justru malah profitnya yang akan didapatkan. Tetap bisa nyaman ketika transaksi sedang berjalan tanpa harus bisa terus memperhatikan chartnya. Biarin aja TP sama SL gitu. Karena kita tahu datanya, karena kita tahu apa yang selama ini kita jalankan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu diperbaiki secara signifikan. Oke. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Kita lagi nongkrong di Starbucks, memang lumayan rame ya. Nanti kita akan ngobrol lagi di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh komen di bawah video ini. Teman-teman juga bisa dapetin banyak informasi kalau teman-teman baca deskripsi video ini di bawah. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!